Halo teman-teman, hari ini kita mau hiking tipis-tipis, lumayan ya. Ini sebenarnya cuma bukit ya, nggak tahu gunung apa bukit ya, di belakang pusat kota. Jadi ini tempat yang banyak didatangi penduduk kota sini. Tapi ya namanya juga kota kecil, tetap aja sepi. Ya tadi ada orang sih. Dan ini musim panas. Jadi ya di 1 Juni udah panas. Tapi jangan dibandingin sama Indonesia panasnya. Kayaknya tadi sih cuma 20 derajat Celcius. Tapi ya karena saya juga udah lama di sini jadi terasa panas juga. Walaupun belum sampai keringetan. Kayaknya ada air di balik sini. Wah iya. Tada. Payah. Baru sedikit aja udah ngos-ngosan. Saking jarangnya olahraga. Ya udah kita duduk dulu di sini. Masalahnya tadi tuh lupa bawa bukan tongsis ya, ada semacam tripod kecil. Oh biru banget. Iya ada orang. Jadi kalau sepanjang video nggak kelihatan ada orang itu karena memang saya hindari. Oke. Lagi nyari tempat duduk. Hop. Ya lumayan. Hihi. Ya asik-asik aja sih duduk di sini. Sebenarnya buat makan siang juga spotnya lumayan. Tapi tadi sebelum berangkat udah makan sih. Terus kepikiran mau beli roti tapi kan belum lapar ya. Terus di tengah kota tuh ada semacam pasar akhir pekan, cuma beberapa stand aja. Ada yang jual bukan roti ya, semacam puff kecil, tapi mahal. Satunya 30.000, males. Dan lagi nggak lapar, jadi ya udah, nggak beli apa-apa tadi. Ya jadi karena ini episode pertama, niatnya sih buat perkenalan dulu. Iya, perkenalan. Ya saya Melody, lagi kuliah di luar negeri. Dimana gitu dia. Hari ini kita tebak-tebakan dulu. Di mana saya kuliah? Kira-kira di negara mana ini? Nanti sambil cerita-cerita, moga-moga teman-teman bisa nebak ya. Kayaknya sih lama-lama juga saya bocor sendiri, jangan masih tahu terlalu banyak untuk jadi tebak-tebakan.
Kita pindah dulu kali ya. Bosan juga di sini terus. Oke. Ya. Videonya di pause dulu karena kalau turun serem ya. Kita lanjut lagi jalannya. Jadi kalau lagi musim gugur tahun lalu ya, saya sama teman-teman ya pernah jalan-jalan di sini. Ya sering sih jalan-jalan di sini ya karena ini di tengah kota. Maksudnya waktu itu kita banyak nyari jamur. Ya banyak jamur yang numbu-numbu. Ada yang bisa makan, ada yang bisa dimakan, ada yang nggak bisa dimakan. Tapi ya ini belum musimnya. Itu ya belum ada jamur. Jangan makan jamur sembarangan. Saya juga waktu itu nanya ke ahlinya dulu, disediakan di tengah kota untuk mengidentifikasi jamur yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Wah, kita ada di mana ini? Ya ini pasti peninggalan dari Perang Dunia Kedua. Pasti nggak tahu juga sih, tapi emang banyak peninggalan dari Perang Dunia Kedua. Maksudnya saya nggak tahu pasti meriam yang ini apakah benar-benar digunakan untuk PD2 atau untuk yang lain. Ya kotanya ya segini aja sih, memang kota kecil. Lewat sini aja. Lewat sebelah situ tadi kayaknya terlalu dekat ke kota. Kita mau jalan-jalan, cari yang seger-seger. Tadi pagi pas bangun tuh hujan ya, gerimis sih, basah gitu, bekas hujan. Kirain bakal lebih banyak hujan hari ini, ternyata enggak. Ternyata cerah lagi, jadi kita bisa jalan-jalan. Ya sebenarnya hujan juga nggak masalah sih, tinggal pakai jas hujan. Tapi ya saya kan nggak gesit ya, takut kepleset kalau hujan-hujan naik turun di hutan menjelajah. Ini mah hutan kecil, nggak seberapa, elevasinya juga nggak tinggi. Tapi saya pernah jalan-jalan di daerah hutan ini, tapi dari sisi yang lain ya, dari agak jauh, bukan dari tengah kota, utara kota, bukan tengah kota. Utaranya pusat kota ya. Jadi waktu itu saya ngambil jalur yang lain dan curam sekali. Dan waktu itu lagi ngantar teman, bawa teman dari luar kota. Kasihan. Temennya yang satu ngos-ngosan. Yang satu sih nggak apa-apa, sehat. Ada air lagi.
Kayaknya sih tadi ada orang yang habis berenang. Tapi mungkin udahan. Ya, kita lanjutin ngomongin soal kuliah. Jadi di sini tuh kuliah gratis ya, untuk warga negaranya sendiri, untuk tetangga-tetangganya, untuk sebagian besar Eropa. Saya bingung juga sih Eropa tuh batasnya mana ya. Karena kayaknya Eropa sedang melebar, ekspansi. Tapi untuk dari luar apa ya istilahnya, Uni Eropa, sama satu lagi EEA itu saya lupa bahasa Indonesianya apa ya. Untuk dari luar itu kuliah di sini tidak gratis sayangnya. Dulu gratis, sekarang tidak gratis lagi, harus bayar. Tapi saya bukan kuliah S2, saya kuliah S3. Di sini S3 itu nggak dihitung sekolah, dihitung kerja, semacam peneliti junior gitu, atau mungkin pra junior. Ya, jadi karena kerja, kuliah S3 di sini tuh nggak cuma gratis, tapi digaji juga. Bayangkan, di banyak negara lain termasuk Indonesia, kuliah S3 tuh kita bayar jadi anak sekolahan. Dan nggak murah ya. Sementara di sini ya dengan gaji dari kuliah S3 ini untuk hidup sendiri seorang diri ya lebih dari cukup. Bawa keluarga, kalau keluarga kecil ya cukup. Kalau keluarga besar ya orang-orang dewasanya harus kerja ya. Maksudnya pasangannya harus kerja. Kan di sini kalau bawa pasangannya boleh kerja. Walaupun ya cari kerjanya yang susah. Karena walaupun orang-orang di sini bisa bahasa Inggris kan, tetap aja untuk banyak pekerjaan, sebagian pekerjaan, bahasa yang ditamakan tetap bahasa setempat. Wah, ada seagull, burung camar. Burung camar. Apakah ini hari kita membuat sate burung camar? Kita sorot ya. Sini jadiin sate. Ini ada orang-orang lagi jogging di belakang. Di sini tua muda suka olahraga, terutama jogging ya, olahraga yang paling aksesibel apa ya bahasa Indonesianya, mudah dilakukan. Ini cakep ya. Oh iya, tadi tuh mau cerita tentang seagull, belum selesai. Seagull adalah musuh bebuyutanku.
Jadi dia suka ngambil makanan orang. Saya pernah lihat di kota lain ya, waktu lagi jalan-jalan ke kota lain, ada ibu-ibu lagi makan es krim. Es krimnya direbut oleh sigal. Lalu sigal-sigal lain datang. Ya jadi seperti dikeroyok. Hati-hati terhadap sigal. Ya tapi sigal di sini tuh dilindungi, jadi termasuk hewan yang dilindungi. Jadi tadi bercanda aja soal mau bikin sate sigal. Nggak bisa ya, nggak boleh. Lagian kayaknya belum tentu enak juga sih. Kayaknya ya. Ya walaupun kalau dibumbuin ya bisa jadi enak juga. Teknologi zaman sekarang ada solusinya lah. Bercanda. Ayo kita jalan lagi. Kayak cermin. Jadi gimana ceritanya saya bisa kuliah di sini? Oh ceritanya ya kalau mau panjang bisa dipanjang-panjangin. Asal muasalnya sih S2 di sini dulu ya. Dulu waktu masih gratis. Jadi ya itu saya milih ke sini karena waktu itu masih gratis. Tahun 2019. Jadi apply-nya daftarnya tahun 2018. Akhir 2018. Karena dari luar negeri tuh kadang-kadang dari luar Eropa ya mesti daftar dari jauh-jauh hari. Terus berangkat tahun 2019, kuliah 2 tahun di negara ini, di negara yang sama, beda kota, beda wilayah ya. Wah, jadi 2 tahun kuliah di sini. Setelah itu nggak langsung S3 sih, maunya langsung S3 tapi ya nyari S3 kan tidak semudah itu, khususnya di negara-negara yang S3-nya tuh digaji ya, karena jadi seperti melamar kerja, jadi nunggu lowongan kerja dulu, nunggu ada universitas yang buka posisi dulu, buka lowongan S3 dulu, baru apply, seperti melamar kerja, interview ya, seleksi, interview, surat rekomendasi. Kalau S3 yang kita bayar sendiri kan ya nggak gampang juga sih masuk ya, tapi kan lebih stabil ya, maksudnya setiap tahun biasanya ada kursinya. Kalau S3 mungkin nggak banyak ya, mungkin 5-10 untuk satu jurusan di kampus yang bayar sendiri, di negara yang S3-nya bayar sendiri. Sementara kalau yang seperti ini S3 digaji, ini
ya nunggu ada proyek dulu, nunggu universitasnya punya dananya dulu, makanya lebih sulit dicari. Ya tapi tetap ada, cuman ya gara-gara itu setelah S2 tuh saya tidak langsung lanjut S3, sempat pulang dulu ke Indonesia setahun sambil ngelamar-lamar S3 ke banyak tempat ya. Banyak banget waktu itu. Kayaknya ada 10 lamaran lebih malah ya. Dan akhirnya dapat ke sini ya, alhamdulillah karena ini negara yang sama, jadi adaptasinya tidak sesulit kalau di negara yang berbeda. Selain itu dari segi ngurus dokumen juga menurut saya jauh lebih gampang ya. Soalnya ya misalnya rekening bank kan saya udah punya, belum saya tutup itu yang rekening bank dari masa saya S2. Terus nomor identitas setempat juga saya udah punya. Jadi ya nggak tahu juga sih persisnya apakah itu ngaruh apa enggak untuk mempercepat aplikasi visanya waktu itu. Tapi yang jelas sih ketika sampai di sini banyak urusan jadi lebih cepat, terutama soal keuangan ya. Karena ngurus bank, rekening bank di sini perlu beberapa minggu, itu cukup lama ya. Susah juga kalau nggak punya rekening bank. Dulu waktu S2 itu pertama kali datang kan, untuk datang harus untuk apply visa sebagai pelajar ya, sebagai mahasiswa itu kita harus kirim deposit dulu ya, banyak banget deh pokoknya jumlahnya. Uang intinya itu uang hidup setahun untuk gaya hidupnya mahasiswa ya. Itu perlu oh ya, depositnya dikirim ke rekening kampus, rekening universitas ya. Begitu sampai dari universitas, saya nggak tahu ya di kampus lain, tapi di kampus saya prakteknya begini. Orang keuangan kampus saya itu ngasih saya kartu yang bisa dipakai buat belanja. Kartu itu diisikan uang dari deposit saya yang disimpan di universitas. Lalu setelah saya buka rekening bank yang cukup lama itu, beberapa minggu itu, baru uang deposit saya bisa dipindahkan ke rekening bank. Ya begitu. Hai. Iya. Tadi ada orang lewat ya. Waktu saya datang lagi ke sini untuk S3 ya karena udah punya rekening bank. Udah nggak perlu repot-repot lagi. Udah bisa langsung belanja di supermarket, udah bisa langsung nyewa apartemen malah, karena ya sebenarnya nyewa apartemen pakai rekening bank dari negara lain juga bisa, tapi lebih gampang transferannya kalau pakai rekening bank dari negara yang sama. Urusannya lebih cepat. Ya jadi saya karena memang S3 di sini kerja, saya ke sini dengan visa kerja untuk yang S3 ini. Saya datang dengan visa kerja, bukan visa pelajar. Kalau dulu waktu S2 ya pakai visa pelajar. Kalau S3 pakai visa kerja.
Jadi kadang kalau ditanya kamu kerja apa kuliah, ya gimana ya? Kuliah iya, kerja iya. Tapi kalau saya sendiri sih bisa dibilang kuliah aja, karena kontrak saya cuma 3 tahun, jadi itu berarti saya benar-benar cuma mengerjakan penelitian saya sendiri. Ya ditambah kelas-kelas wajib, itu kelas metode penelitian dan beberapa kelas lain yang bisa dipilih sendiri. Ada juga yang kontraknya 4 tahun, itu biasanya ditambah ngajar, ada kewajiban untuk ngajar atau bekerja di research group, ya, grup penelitian. Itu makanya ditambah setahun. Ya tapi nggak ada kesempatan ngajar di sini buat saya. Nggak masalah juga sih, karena lebih fokus kalau 3 tahun itu, jadi lebih fokus, yang fokus meneliti aja, nggak pikiran nggak terpencar-pencar. Karena kalau udah sering ngajar sih, nyiapin ngajar lebih cepat, ya, bisa lebih cepat. Tapi kalau saya kan belum pernah ngajar, kalau tiba-tiba ngajar nanti kewalahan juga pas nyiapin materi pelajarannya. Dan itu bisa perlu waktu lebih lama buat ngajar, untuk nyiapin ngajar, ya. Ya, semua ada untung lebihnya. Kita belok kemana? Ke atas saja. Ketika ada tempat yang enak, lanjutin lagi, ya. Ya udah lumayan jauh. Enggak sih, enggak jauh amat, tapi rasanya jauh. Karena udah jarang olahraga, jadi jalan sedikit aja rasanya jauh. Padahal cita-citanya ya mau ke tempat yang lebih tinggi lah, yang ada bunga-bunganya lain sedikit. Tapi nggak kesampaian, udah capek. Jadi kayaknya mau cari spot duduk di sekitar air ini, danau ini. Mana ya? Nah, bisa aja kali nyender di batu. No problemo. Bisa lah lesehan di sini, lesehan. Ya, why not? Wih, cakep kok. Ya, jadi udah cukup panjang videonya, kita rangkum aja sedikit-sedikit, ya. Kita kan lagi tebak-tebakan saya kuliah di mana, dan udah saya ceritain tadi, kuliah S3 di sini nggak cuma gratis tapi juga digaji. Apalagi tadi poinnya,
dulu di negara ini, dulunya belum lama juga ya, karena saya kuliah S2 di sini 2019. Jadi dulu di sini kuliah S2 gratis bagi semua orang dari mana saja, dari negara mana saja. Gratis biaya pendidikannya ya, biaya hidupnya mah bayar sendiri. Sekarang sudah tidak gratis lagi. Tadi juga saya udah nyebut ya, ini di Eropa. Sekarang lagi musim panas. Ya berarti negara Eropa dengan 4 musim, tapi semua negara Eropa itu ada 4 musim ya. Menurut saya sih itu cukup. Ayo teman-teman coba tebak di kolom komentar, tebak nama negaranya. Nggak ada hadiahnya ya. Saya buat seru-seruan aja, kita tebak-tebakan. Kalau males tebak-tebakan ya skip aja, cari video berikutnya. Untuk teman-teman yang nonton beberapa minggu kemudian ya. Kalau teman-teman yang benar-benar nonton sesudah video ini di-upload ya, saya berterima kasih udah nonton sejauh ini. Udah bersabar, disuruh tebak-tebakan, bukannya dikasih informasi. Terus ini channel ceritanya saya mau ngapain ya, nggak ada rencana yang penting juga sih. Intinya mumpung ini musim panas, hidup agak slow sedikit. Hidup nggak sibuk-sibuk amat, jadi saya pikir sambil jalan-jalan dikit-dikit, tipis-tipis, hiking sini, hiking sana, bisa lah buat ngobrol. Terus obrolannya ngomong sendiri ya, bukan ngobrol. Ya ngobrol lah sama teman-teman yang nonton. biar seru sedikit hikingnya. Kalau di-upload, syukur-syukur ada manfaatnya. Terus kalau ada yang males kalau ada yang males dengerin saya ya gampang lah, di mute aja, matikan suara videonya dan cukup nikmati pemandangannya. Ini saya nyari seagull nggak ada ya. Ada ya bebek. Ya, bebek juga lucu, tapi masih anak bebek ya. Kalau bebeknya besar kan. Jadi ingat bebek kremes. Ya gitu deh, namanya juga di negeri orang mikirin makanan melulu. Belum kesampean ini makan sate, males soalnya masak sate. Ya udah ya, makasih lagi teman-teman, kita sampai jumpa di video berikutnya. Habis juga suaranya ya, sampai jumpa lagi, dadah.